Bagi teman-teman yang lulusan S1, S2, atau D3 dan sebagainya yang terkhusus untuk dunia kesehatan, baik itu kedokteran, kesehatan masyarakat dan sebagainya, jangan skip video ini dan tonton video ini dari awal sampai selesai, karena kakak akan menyebarluaskan atau menginformasikan mengenai alur pendaftaran di P3K khusus di tenaga kesehatan. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah hari ini baik-baik saja? Apakah besok baik-baik saja juga? Itu tergantung taktiknya teman-teman. Nah, jadi pada video kali ini kakak akan membahas bagaimana urutan atau alur pendaftaran di CPNS tahun 2023 dan P3K. Tapi kakak di video ini kakak akan membahas terkhusus di P3K guys ya, dan itu terkhusus di tenaga kesehatan. Nah, bagi teman-teman yang kelulusan kedokteran, baik itu kedokteran gigi, kedokteran umum maupun profesi dan sebagainya, teman-teman jangan skip video ini ya, karena kakak akan membahas secara mendetail mengenai alur pendaftaran P3K khusus di tenaga kesehatan ya. Oke, menginformasikan ya, di tahun ini dari kementerian menginformasikan bahwa tenaga kesehatan dan tenaga guru pada tahun ini akan diterima paling banyak. Jadi bersyukurlah bagi teman-teman yang sudah lulus di bidang kesehatan, baik S1, S2 dan sebagainya, dan teman-teman dari guru ya, bidang keguruan. Bersyukurlah teman-teman di tahun ini CPNS dan P3K paling banyak di dua formasi kelulusan tersebut. Oke, jadi langsung ya pada video kali ini kakak akan membahas mengenai alur pendaftarannya ya. Jadi video selanjutnya baru kakak bahas mengenai pembahasan alur pendaftaran SSC-ASN untuk yang P3K teknis, ada juga nanti P3K guru, dan alur pendaftaran di SSC-ASN khusus di CPNS. Jadi kakak akan membahas 4 poin ya, tapi itu di video selanjutnya. Oke, kita langsung masuk di pembahasan alur pendaftaran SSC-ASN tahun 2023 khusus di P3K tenaga kesehatan. Nah, untuk pertama-tama itu teman-teman harus ketahui ini ya, ketahui ketika teman-teman ingin mendaftarkan di P3K tenaga kesehatan ini ya, teman-teman tetap harus membuat akun ya, seperti di CPNS tahun 2023 atau seperti biasanya ya, seperti yang umumnya gitu. Nah, poin pertama teman-teman itu daftar akun di daftar SSC-ASN bkn.go.id atau akun ya. Nah, jadi nanti modal awalnya akan berbentuk kayak begini ya teman-teman ya. Ini teman pilih yang di bagian kanan baru buat akun ya. Oke, selanjutnya teman-teman pelamar mengisi nih ya, nomor NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat, tanggal lahir, nomor handphone dan email, password akun SSC-ASN dan pertanyaan pengaman. Selanjutnya upload foto KTP maksimal 200 KB dan melakukan swafoto ya. Nah, kita langsung buka coba di sini ya. Langsung buka buat akun. Oke, kita tunggu ya. Oke, jadi laman awal teman-teman untuk P3K kesehatan untuk pendaftaran akun teman-teman kayak begini ya bentuknya ya. Nah, ini mengenai pendaftaran akun sudah kakak jelaskan ya di video sebelumnya. Kakak sudah jelaskan secara singkat dan mendetail ya bagaimana cara mendaftarkan di CPNS tahun 2023 ya untuk pembuatan akunnya. Nah, ketika teman-teman sudah lolos ya di pendaftaran akun atau sudah membuat akun, nanti outputnya itu teman-teman akan memvalidasi data kependudukan. Jadi teman-teman untuk pembuatan akun ini itu memvalidasi datanya teman-teman apakah benar atau tidak gitu. Kadang ada beberapa nama yang salah antara ijazah sama KTP atau NIK dengan kakak, NIK sama kakak ya, banyak yang begitu. Jadi teman-teman pastikan untuk datanya teman-teman itu benar ya, karena di tahap selanjutnya itu akan sangat teliti sekali ya, karena di sini ada seleksi administrasi dan itu memang harus mencocokkan semua data gitu. Jadi teman-teman kalau yang belum selesai KTP-nya atau KTP-nya masih belum bagus, ada kesalahan, diperbaiki dari sekarang guysnya, karena ya rugilah teman-teman, karena CPNS itu kemungkinan seperti biasanya itu 2 tahun sekali. Jadi kalau teman-teman tidak lulus tahun ini rugi ya, karena teman-teman harus menunggu lagi 2 tahun lagi gitu ya. Setelah selesai itu lanjut di daftar formasi. Nah, daftar formasi ini teman-teman
ikuti dengan jabatan yang teman-teman inginkan. Misalnya di tenaga kesehatan teman-teman memilih misalnya di asisten dosen dan sebagainya ya. Sini ada mengisi biodata, memilih jenis seleksi atau tenaga kesehatan, memilih formasi, mengupload dokumen, resume, dan mencetak kartu pendaftaran. Jadi output dari daftar formasi ini teman-teman diinginkan dari pihak panitia ya, teman-teman disuruh untuk melengkapi apa tujuannya teman-teman mau mendaftar di P3K tenaga kesehatan gitu. Jabatan apa yang teman-teman inginkan, nanti di situ akan output yang dari hasilnya adalah mencetak kartu pendaftaran. Nah, gunanya apa kartu pendaftaran? Kartu pendaftaran ini digunakan teman-teman ketika di seleksi administrasi ya. Ini di poin ketiga, administrasi. Jadi, panitia memverifikasi data pelamar. Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi, pelamar dapat melakukan sanggah. Panitia mengumumkan hasil sanggah, pelamar yang dinyatakan lulus dapat mencetak kartu ujian. Jadi, sewaktu sudah mencetak kartu pendaftaran, semua data-data teman-teman akan dicek ya oleh panitia CPNS tahun 2023 ya. Nah, ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos ini ya, teman-teman akan mendapatkan kartu ujian ya, kartu ujian. Nah, kartu ujian ini digunakan untuk di poin keempat, yakni itu seleksi kompetensi. Jadi nomor 4 ini adalah seleksi kompetensi atau SKD ya. Nah, untuk khusus di P3K tenaga kesehatan itu peserta yang lolos seleksi administrasi dikirim datanya ke CAT BKN untuk ujian seleksi kompetensi ya. Seluruh nilai seleksi akan dikirimkan ke SSCSN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun peraturan afirmasi yang ditetapkan. Jadi untuk seleksi kompetensi itu teman-teman persiapan saya ya, SKD, TWK sama TKP, dan ini kebanyakan teman-teman yang tahun 2021 tidak lulus itu gara-gara masuk di seleksi kompetensi. Banyak yang lulus di administrasi, tapi ketika seleksi kompetensi atau SKD, banyak teman-teman yang gugur. Jadi, persiapkan diri dari sekarang. Dan yang paling susah itu sebenarnya di bagian TIU ya. TIU selanjutnya itu baru TWK, baru TKP. Jadi, yang paling susah pastinya itu TIU. Karena teman-teman atau materi dalam TIU itu teman-teman harus melakukan perhitungan ya mengenai matematika yang menurutnya banyak orang itu agak susah di TIU dan banyak menjebak di situ ya. Jadi teman dari sekarang belajar dan pelajari materi-materi yang akan muncul di seleksi CPNS tahun 2023, terkhususnya adalah P3K tenaga kesehatan. Ada ya kakak sudah upload video-video sebelumnya mengenai pembahasan soal-soal yang akan muncul di TIU di CPNS tahun 2023 ya. Nanti cari aja di playlistnya kakak ya, nanti teman-teman cari aja, nanti ada situ semua pembahasan lengkap ya. Selanjutnya setelah teman-teman sudah melakukan tes dan dinilai, dan poin terakhir adalah pengumuman kelulusan. Jadi panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi, pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Jadi ketika teman-teman sudah ada informasi kelulusan, teman-teman persiapan untuk langkah-langkah selanjutnya yang langsung akan diinformasikan dari instansi yang terkait ya. Jadi misalnya teman-teman mengambil di P3K kesehatan di kabupaten ini, jadi nanti di kabupaten tersebut teman-teman akan diinformasikan untuk keberlanjutan teman-teman bagaimana gitu, tergantung setiap instansinya atau jabatannya teman-teman ambil gitu. Oke ya, jadi alur pendaftaran SSCSN untuk P3 tenaga kesehatan itu hampir mirip ya untuk CPNS tahun 2023 yang umum ya, hampir sama. Tapi di sini teman-teman sama ya, di CPNS sama di P3 tenaga kesehatan yang akan paling gugur paling banyak adalah di seleksi kompetensi, karena di tahun 2021 banyak yang tidak lolos di bagian tersebut. Jadi sarannya kakak untuk teman-teman belajar sebaik-baik mungkin. Waktu kurang 1 bulan lagi teman-teman mempersiapkan dirinya teman-teman. Jangan sampai dalam waktu 1-2 bulan ini teman-teman malas-malasan dan tidak lolos dan menunggu di 2 tahun kemudian, merugikan waktu yang sangat banyak gitu. Oke. Nah, mungkin video kakak sekian dari kakak. Nah, ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa ya, setelah ini video ini kakak akan menjelaskan juga mengenai alur pendaftaran SSCSN tahun 2023 di P3K teknis ya. Jadi bagi teman-teman yang non dari tenaga kesehatan, siap-siap nonton video selanjutnya ya. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 hal itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.